Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat walafiat. Dan bagaimana untuk Pak Rahmat? Saya juga dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Anak-anak semuanya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sama Tuhan ya. Oleh karena itu kita jaga kesehatan kita ya Bu ya, dengan mentaati protokol kesehatan. Demi apa? Demi memutus mata rantai COVID-19. Nah, apa yang protokol kesehatannya? Pakai masker. Pak Ahmad ini selalu pakai masker kemanapun. Ini karena baru ngajar ya, saya turunkan supaya lebih jelas suaranya. Kemudian cuci tangan. Ini pakai sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian yang berikutnya, kita harus selalu menjaga jarak pada siapapun. Jangan berkerumun, sekali lagi jangan berkerumun. Anak-anak kalau main ya boleh, tapi tetap harus menjaga jarak. Ya, anak-anak semuanya. Di samping itu kita harus menjaga imun tubuh kita supaya tetap segar bugar, sehat selalu. Dengan apa? Olahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, anak-anak kita punya ayah, punya ibu yang sangat sayang kepada kita, ya. Maka kita wajib taat dan patuh, hormat ya kepada beliau. Punya adik, punya kakak, punya saudara, kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu ya. Apapun yang dilakukan kita harus saling membantu supaya semuanya menjadi lebih rukun, lebih ringan pekerjaannya dan pasti akan menyenangkan. Dengan tetangga kanan kiri kita, di lingkungan masyarakat kita juga harus saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, gotong royong, berbicara, awas ini hati-hati, berbicara harus dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Kata terima kasih jangan sampai lupa, minta maaf kita harus selalu lakukan ya, supaya tercipta masyarakat yang harmonis, masyarakat yang rukun. Anak-anak semuanya, samping itu kita bersyukur kepada Tuhan dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan sampai tinggalkan. Yang Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha dan Konghucu ya harus tetap melakukan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Nah, setiap agama pasti meminta kita, menyuruh kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk, belajar kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan mudah kita mengerti, kita pahami ya Bu Maria. Ya, siap berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada tema yang keempat, tentang kewajiban dan hak. Di subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, dan kita sudah sampai pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak semuanya, ketika kita belajar tentu punya tujuan belajar ya. Nah, hari ini setelah anak-anak belajar nanti, Pak Roma berharap nanti anak-anak akan bisa yang pertama menjelaskan maksud ungkapan penyelesaian masalah sederhana dalam hidup bertetangga dengan teman. Yang kedua, menuliskan kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang ketiga,
mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Nah, tepat tentunya. Yang keempat, menceritakan pengalaman sehari-hari dalam bertetangga dengan percaya diri. Yang kelima, menentukan 2 bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Sedangkan yang keenam, membuat perkalian 2 bilangan saja yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar hari ini bisa tercapai dengan baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Bu Mariati, apa yang dijelaskan Bu Mariati dan Pak Rahmat pada kesempatan hari ini, tentunya dengan semangat yang tinggi. Karena dengan semangat pasti bisa. Baik anak-anak semuanya, kita hidup di lingkungan masyarakat, di lingkungan bertetangga ya, bersama tetangga. Anak-anak punya hewan peliharaan, aku punya kucing Bu. Umar punya kucing juga kayaknya Bu Maria. Umar juga suka memelihara kucing. Ahmad juga kucing, juga punya ayam. Nah, anak-anak semuanya, apakah kamu juga punya hewan peliharaan? Ya, coba sekarang pertanyaan itu akan menjadi sebuah judul bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, ini ayam peliharaan. Iya. Ya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Judulnya ini. Punya anak-anak di rumah hewan peliharaan? Oh punya Pak. Ada yang ikan cupang, ya, ada yang burung, ya. Apalagi anak-anak? Oh kucing, sama dengan Pak Roman dan Bu. Kali ini ayam ya Bu. Ayam. Nah sekarang yuk kita baca bacaannya. Ya. Anak-anak, mari kita simak bacaan ini. Nanti kamu akan menentukan ya tentang masalah, dan nanti kamu juga mencari kalimat penyelesaian masalah ya. Maka perlu kamu simak. Kamu bisa mengikuti dengan buka buku halaman 124. Kalau belum jelas, belum paham, nanti anak-anak bisa mengulang membaca lagi. Ya. Mari kita simak. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apalagi kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Ya, itu anak.
Nah, semuanya tadi Umar udah bilang ini di sini ada kalimat yang menentukan masalah, kemudian penyelesaiannya. Nah, sekarang anak-anak silahkan dicari, kemudian kamu tuliskan di sini kalimat masalah di sana apa, kemudian maksudnya apa. Maksudnya apa ini kalimat masalah yang ada di sini, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Silahkan kamu cari, kamu tuliskan di sini. Ada berapa Pak? Ya tidak ada Pak. Mbak, ini kan Pak Rahman kasih contoh saja. Kolomnya boleh ditambah kalau memang anak-anak menemukan lebih, ya silahkan ditambah. Ya, jelas ya. Saya kira jelas ya Bu Maria, semuanya kita aja. Nah, jadi intinya ini anak-anak mencari kalimat masalah, kemudian kamu tuliskan maksudnya dan penyelesaiannya seperti apa. Anak-anak semuanya, setiap orang itu wajib menjaga kenyamanan di lingkungan kita masing-masing. Apabila kita mempunyai hewan peliharaan, ya tentu kita mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, ya kan? Satu misal, nih anak-anak mempunyai ikan. Kalau ikan ini dibiarkan nggak dikasih makan, mati ya Bu ya, kasihan. Kucing juga sama, harus dikasih makan, diberi makan, rawat, minum, kandangnya dibersihkan. Kalau perlu diberi vaksin, Pak. Punya misalnya anjing, sama seperti itu. Punya burung juga sama, ayam juga sama. Kita harus menjaganya. Yang paling penting supaya lingkungan kita tidak kotor, ya kita kandang supaya tidak pergi kemana-mana. Terutama ayam. Ayam itu kalau pergi kemana-mana, masuk ke rumah tetangga, nanti buang kotoran di sana. Aduh, kan nanti tetangga kita jadi tidak nyaman, bisa marah sama kita ya toh. Burung juga sama ya, jangan sampai mengganggu lingkungan. Nah, anak-anak ini kan punya hewan peliharaan Ibu Maria. Saya juga punya, Umar punya, saya punya kucing, Umar punya kucing, saya punya ayam. Umar punya nggak ayam? Punya Pak, satu. Satu ekor. Saya juga sekarang sedikit nggak kayak kemarin. Kalau kemarin banyak ayamnya, sekarang udah habis. Nah, kita harus menjaga. Nah, sekarang kalau anak-anak punya kucing atau punya ikan, tentu kan merawat. Kamu ceritakan pengalaman merawat ini. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini. Tentunya dengan apa? Ya kewajibanmu apa? Terus hakmu apa? Kayak kucing kalau Pak Rahmat seneng saya ajak mainan. Ya seperti tadi Pak, dalam bacaan tadi, kalau anak-anak belum paham tuh simak lagi. Kewajiban memelihara hewan peliharaan tadi, antara lain tadi kan sudah dijelaskan memberi makan minum, diberi tempat supaya tidak mengganggu lingkungan dan sebagainya. Tempatnya harus dibersihkan. Nah, ngomong-ngomong buat tempat Ibu, karena punya ayam juga harus pakai kandang, ya toh. Punya hewan apapun pakai kandang. Ini teman kita, ini ternyata memiliki kelinci, maka dia membuatkan kandang kelinci. Yuk sekarang kita baca yuk permasalahan ini, cerita ini. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, ini dia buat kandang. Nah, supaya nyaman, kelincinya nggak naik ke sini, terus buang kotoran di sini, tidak makan tanaman kita, ya kan?
Kalau tanamannya dimakan, kalau nggak dimakan, aduh, desa repot. Dan kotorannya Pak tidak kemana-mana. Ya. Nah sekarang ini bagaimana untuk menghitung ini permasalahan yang dialami oleh Dayu ini? Berapa batang yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk membuat satu kandang? Mari sekarang cara menghitungnya. Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Kemudian jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Ya. Ini 900 sama dengan 10, ini 10 kandangnya ya Bu ya, dikali 90. Ini bagian. Paham anak-anak? Kalau belum paham diulangi, dibaca lagi ya. Tapi ini boleh dibalik ya Bu ya? Boleh ya. Jadi batangnya bambu itu ada 900. Lah, ayahnya Dayu ingin membuat kandang 10. Pada batangnya bambu ada 900. Lah, tadi kandang 1 itu butuh bambu berapa? Tadi bambunya 900. Kandangnya dibuat 10. Ya, bisa kita menggunakan pembagian, bisa menggunakan perkalian, bisa, karena kebalikan dari pembagian juga perkalian. Ya, jelas anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak jelas, ya sekarang kita lengkapi berikut ini. Ya, buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil 900. Ya. 900 sama dengan berapa? Kali berapa? Ini berapa? Kali berapa? Dan seterusnya sampai 5. Ini dikerjakan di buku latihan. Nah, anak-anak semuanya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Tentukan bilangan hasil perkaliannya. Diambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Nah, ini anak-anak yang berikutnya ini kan sudah anak-anak sudah bisa. Maka yang berikutnya anak-anak diminta untuk membuat yang hasilnya berbeda. Ini kan 900. Wah, bisa jadi ini kamu buat 1000, boleh ya. Atau 700 boleh ya. 600 anak-anak juga boleh. Menentukan sendiri ya Pak. Iya, bilangan sendiri. berapa yang kamu inginkan. Bebas, ya. Tapi nanti hasil perkaliannya harus betul. Betul. Iya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan jumlah kandang yang ingin kamu buat. Nah, ini dengan menggunakan cerita tadi, cuman merubah jumlah bambunya, terus jumlah kandangnya. Yang ketiga, cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Itu merupakan hasil. Hasilnya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira anak-anak sudah jelas ya. Sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas, baik anak-anak semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan merefleksikan apa yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu tadi mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian, apakah masih menemukan kesulitan? Tentu tidak. Kemudian, apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Pasti bermacam-macam jawabnya, karena sukanya sendiri-sendiri. Nah, anak-anakku semuanya, karena pembelajaran Gausye, yuk kita akhiri dengan berdoa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahman selalu mengucapkan terima kasih, dan Bu Mariati juga mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya karena masih setia, masih mau mengikuti pembelajaran yang kita buat ya. Yang berikutnya anak-anak, Pak Rahman
minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak semuanya. Ya, Umar juga anak-anak mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umar minta maaf ya anak-anak ya. Dan sampai ketemu pada pembelajaran yang Berikutnya. Tapi jangan lupa ya Bu ya, videonya di like dulu. Iya, di like. Kemudian di subscribe, di share ya. Di share dulu kepada teman-teman kita, pada semua grup sosial media. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe ya. Yang tombol subscribe-nya masih merah. Oh, yang sudah tidak merah nggak perlu ya. Sekian dari Pak Ahmad, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.